Utusan itu mengerutkan kening, melirik kerumunan, dan memutuskan untuk tidak pergi ke air berlumpur. Bagaimanapun, mereka harus mewaspadai metode Qin Yichen sekarang. Demikian pula, Mahkamah Agung bukanlah keberadaan yang dapat mereka bayar. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah menonton pertunjukan sebagai gantinya. Yu Daoseng akan bersikap keras dengan orang-orang ini hari ini, dan utusan itu tidak punya alasan untuk membujuknya. Dia menarik napas dalam-dalam dan tampak seperti sedang menonton drama. Dalam deru tawa dari orang-orang berkaki anjing di Mahkamah Agung, tidak ada yang berdiri untuk menghadapi Yu Daoseng, atau bahkan berani berdiri dan mengakuinya. Tapi sarkasme di telinga Yu Daoseng tidak banyak. Yo, aku tidak melihatnya cukup arogan. Saat kamu tersingkir malam ini, aku harap kamu masih bisa sesombong sekarang. Saya pikir itu kurang lebih sama untuk Lord of Light. Anda tidak cukup memenuhi syarat. Yu Daoseng melihat pemandangan di depannya dengan ringan. Tidak mengatakan apa-apa, hanya sedikit mengernyit. Sikap orang-orang ini membuatnya merasa sangat aneh. Untuk mengatakan bahwa orang-orang ini sengaja provokatif, itu benar. Tetapi untuk mengatakan bahwa orang-orang ini benar-benar ingin memprovokasi, mereka bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk berdiri dan mengakuinya sekarang. Dalam suasana yang begitu aneh, ejekan tidak ada habisnya, tetapi tidak ada yang berdiri dan berdiri di depan Yu Daoseng. Sekelompok pengecut yang hanya memiliki mulut patah, tetapi cepat dan tutup mulut. Jangan malu pada orang tuamu. Kamu bahkan tidak bisa berbicara ketika kamu memiliki mulut yang panjang. Ejekan Yu Daoseng tidak lemah sama sekali, dan dia mengejek orang-orang ini dengan santai. Meskipun Yu Daoseng tahu dalam hatinya bahwa kekuatannya tidak sekuat orang-orang ini, dalam pandangan Yu Daoseng, mereka hanyalah sekelompok pengecut. Mereka berdiri di sini seperti ini, tetapi mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri dan menantang. Di mata beberapa penonton, Yu Daoseng murni berpura-pura. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka tidak tahu apa yang terjadi pagi ini? Hanya karena dia secara terang-terangan memprovokasi kuil penguasa cahaya, dia ditantang oleh 10 orang ini secara bergantian dan bertarung sepanjang pagi. Bergiliran untuk menantang, tidak memberi satu sama lain kesempatan untuk bernapas sama sekali. Yang paling mengerikan adalah orang-orang ini seperti Xiao Qiang, dan Wan Quan tidak takut. Dan setelah mereka terluka, mereka dapat pulih dalam 10 napas. Yang mereka kalahkan hanyalah kekuatan fisik. Tetapi lawan mereka menumpuk luka dalam pertempuran. Hanya orang-orang dengan masalah otak yang akan memprovokasi kuil penguasa cahaya saat ini. Bukankah ini menyebabkan masalah bagi diri mereka sendiri? Melihat kerumunan tidak berniat untuk berbicara lagi, Yu Daoseng mendengus ringan dan pergi dari sini di bawah kepemimpinan utusan ilahi. Serangan malam, bagi Yu Daoseng, hanyalah pemandangan yang lewat. Pertempuran yang sebenarnya belum dimulai. Kartu truf mereka, tidak sekarang, tetapi dalam waktu dekat. Kesabaran saat ini adalah jebakan. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan acuh tak acuh, tidak mengatakan apa-apa, dan menghela nafas dengan santai. Orang-orang ini masih terlalu ribut. Orang-orang ini mengira mereka memiliki transmisi suara yang sempurna, tetapi mereka ditangkap oleh Qin Yichen yang mengharapkannya. Di sore hari, Yu Daoseng memberitahu Qin Yichen tujuan mereka, dan ini juga memberi Qin Yichen informasi yang sangat penting. Mereka benar-benar memiliki kemungkinan untuk menang, dan ada kesempatan untuk menjatuhkan Mahkamah Agung. Tentu saja, ini bukan dengan cara konvensional. Meski aturannya memungkinkan, namun jika dipraktikkan, kesulitannya tidak rendah. Qin Yichen juga khawatir, dan diam-diam mengawal anak-anak ini. Jika ada yang berani keluar dan mengganggu rencana mereka hari ini, Qin Yichen tidak akan memberitahu mereka apapun, dan membuat alasan. Qin Yichen akan melakukan hal yang sama, dan itu akan sangat penting. Melihat bahwa tidak ada yang malu untuk Yu Daoseng, dia terus mengejek. Han Sanjian bertanya diam-diam di samping. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan tentang ini? Menurut pemahaman Han Sanjian tentang Qin Yichen, saat ini, bagaimana mungkin dia tidak melakukan apa-apa? Rasa hormat yang dimiliki oleh orang-orang percaya ini kepada penguasa cahaya hampir tertulis di wajah mereka. Jika Qin Yichen tidak melakukan apa-apa, apakah dia masih akan dihormati oleh orang-orang percaya? Tepat ketika Han Sanjian tampak bingung, Qin Yichen diam-diam mengeluarkan buku catatan kecil dan merekam semua orang yang berbicara di dalamnya. Melihat Han Sanjian menatapnya, Qin Yichen buru-buru terbatuk. Itu hanya kebiasaan kecil, jangan dianggap terlalu serius. Han Sanjian tampak seperti dia telah melihat hantu. Tatapan itu sepertinya sedang berbicara. Tolong lakukan beberapa urusan manusia. Ini hanya turnamen seni bela diri. Mengapa Anda masih harus menyimpannya di buku catatan Anda? Siap untuk membalas dendam sendiri kapan saja. Han Sanjian memikirkannya. Benar, Master Cahaya yang melindungi anak sapi cocok dengan seorang mukmin yang ingin berbakti. Tidak. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan kebiasaanmu. Tetapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan, yaitu, orang yang mengucapkan kata-kata ini tidak lemah. Jika kamu ingin menghadapinya, kamu harus mengambil tindakan. Orang-orang di bawah komando Anda. Belum sepenuhnya.
Qin Yichen tertegun sejenak, dan mengangguk lagi dan lagi. Saya pikir Anda benar. Dengan mengatakan itu, Qin Yichen menulis beberapa goresan lagi dan menuliskan beberapa nama di atas kertas. Ini semua adalah orang-orang yang mengejek kuil penguasa cahaya, dan tidak berlebihan untuk membunuh mereka. Terutama beberapa orang yang meninggalkan nama mereka di akhir. Mereka terlalu menggiurkan. Han Sanjian menggosok dahinya dan menghela nafas. Adalah hal yang baik bagi Anda untuk mencatatnya sebagai tujuan bagi orang-orang percaya Anda. Dalam pandangan Han Sanjian, ini adalah pengaturan yang baik ketika orang-orang percaya tidak dapat membalas dendam sendiri. Namun, dia mengabaikan satu hal. Qin Yichen menutup buku catatan dan menatapnya sambil tersenyum. Sanjian, menurutmu sudah berapa tahun kita menjalin hubungan? Ada beberapa hal yang selalu ingin kutanyakan, tapi aku tahu itu tidak akan mempengaruhiku jika aku bertanya, dan aku sangat gelap. Orang. Dengar, kita berdua juga bersaudara. Ini sedikit sibuk. Kamu harus membantu saudara itu sekali. Anggur hari ini adalah untuk kita berdua minum bersama. Han Sanjian tiba-tiba berbalik untuk menatap Qin Yichen, sudut mulutnya berkedut. Aku baru saja mengatakan bagaimana kamu bisa berbaik hati membiarkan aku minum tanpa biaya, jadi kamu menunggu di sini. Qin Yichen dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, saya tidak memikirkan hal seperti itu ketika saya mengundang Anda untuk minum. Saat itu, kami adalah persaudaraan murni. Wajah Han Sanjian terdiam, hanya satu demi satu ide gilamu, apakah masih gelap? Oke. Selama kamu tidak bertanya terlalu banyak, aku akan menjawabmu. Han Sanjian sudah siap. Selama Qin Yichen meminta terlalu banyak, dia akan menghapus ingatannya di tempat. Ini adalah perlindungan terakhirnya untuk saudaranya. Qin Yichen diam-diam melihat sekeliling, dan kemudian berkata kepada Han Sanjian. Itu dia. Apakah kamu tahu apa yang ada di dunia abadi? Sebuah organisasi yang mirip dengan tentara bayaran? Beri mereka uang dan mereka akan melakukannya. Mendengar kata tentara bayaran, sudut mulut Han Sanjian berkedut keras. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti tujuan sebenarnya Qin Yichen.